saya ada yang sesuatu reaksi ke Anda, tolong diperiksa dulu ini. Wah lur, rame banget. Lautan manusia ini sih. Coba tebak, aku lagi ada di mana yo? Yoi, aku lagi di Depok lur, menikmati suasana CFD-an. CFD di Depok kan lain dari yang lain lur. Ada aja yang unik-unik. Ayo, sudah pernah mampir belum ke Car Free Day di Jalan Margonda Raya iki? Wakeh tenan lur. Ada yang jogging, bersepeda, sampai ada yang cuma sekedar jalan santai. Gak cuma olahraga aja, ada jajanan UMKM, ada penggiat seni, sampai anomali-anomali lain yang bikin seru. Wah, lihat lur, gagah tenan yo anjing-anjing dari Satuan Dispol Satwa iki. Memang anjing-anjing pelacak K9 ini dihadirkan dalam rangka patroli mengantisipasi kriminal selama kegiatan Car Free Day Depok berlangsung. Loh, kenapa iki lur? Kok aku malah diikutin gini? Anjing saya ada yang sesuatu reaksi ke Anda, tolong diperiksa dulu. Walah, anjing pelacak sepertinya bereaksi dengan barang bawaan di tasku iki lur. Ini enggak, ada satu. Ini saya pakai masak dan gara-gara gas iki yo. Maklum, namanya juga petualang. Jadi gini Mas Gundul, jadi ini setelah saya periksa ini ternyata komposisinya tidak bermasalah buat di Bapak. Kan tidak bermasalah ya. Sorry, ini karena anjing saya mau bereaksi, jadi walaupun ini tetap bereaksi, tapi jadi yang komposisinya tidak membahayakan, oke? Yang berpotensi ledakan, narkoba gitu baru. Gitu, makanya gitu. Tapi karena Mas Gundul ini jago masak. Kebetulan di kantor saya ini baru melaksanakan kegiatan. Oh gitu Dan? Saya bawa saya ke kantor saya. Oke? Boleh Dan, Bantu saya untuk masaknya. Ya, Dan. Nah, pas banget lur. Sekalian aja aku mau cari lebih banyak info tentang anjing-anjing pelacak K9 ini langsung di pusat pelatihannya yo. Saya bantu Dan. Ya sip. Oke. Ya. Oke ya. Terima kasih. Ya. Ayo kita berjalan. Oh, kalau dengar kata K9 pasti langsung kebayang deh sama anjing pintar yang selalu nemenin petugas dari satuan kepolisian ini. K9 itu berasal dari kata kainain yang artinya anjing dalam bahasa Latin yo lur. Dan setiap ekor anjing K9 ini hanya punya satu kemampuan atau kualifikasi khusus. Tiap ekornya ini akan ditemani oleh satu petugas sebagai pawang dan juga pelatihnya lur. Wah, pinter banget kan si Cleo ini lur. Sanggup melewati berbagai halang rintang, mulai dari melewati jembatan, melompati lubang, hingga merayap seperti ini. Inside. Okay, jump. Hook. Good. Gak cuma itu aja lur, ada anjing K9 lain juga yang sanggup mendeteksi narkoba nih. Tuh, lihat, dari berbagai koper yang dicurigai, si anjing langsung menggaruk-garuk koper yang berisikan barang terlarang. Nah,
Selanjutnya, ada unit K9 yang punya keahlian mendeteksi bom nih lur. Dan ini yang paling sensitif lur. Ini dia lur. Si anjing bakal mencari bahan peledak yang diduga terdapat pada unit kendaraan ini lur. Dengan perintah dari si petugas, anjing akan langsung mencari dengan mengelilingi kendaraan dan mendeteksi sumber bau bahan peledaknya tuh. Go. Jadi lur, anjing K9 itu bukan cuma binatang peliharaan, tapi rekan setia petugas untuk menjaga keamanan dan juga bisa sebagai penyelamat nyawa. Keren yo. Tenang yo lur, gak usah panik. Ini adalah salah satu kemampuan dari anjing K9 di sini. Anjing herder, terutama yang berjenis German Shepherd ini, memang sudah dilatih untuk mengejar dan menangkap tersangka sesuai arahan dari petugas lur. Biar lebih realistis, aku juga mau mensimulasikan aksi anjing K9 bila mendapati orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wah, bener-bener tangguh ya lur. Makanya anjing K9 dari polisi satwa ini jangan dianggap main-main yo. Nah, jadi untuk menenangkan si anjing yang dilatih ini, jadi kita harus melepasin pengaman yang kita pakai. Jadi fungsinya supaya si anjing terpuaskan, dia merasa menang. Lur, dari zaman ribuan tahun yang lalu, anjing sudah menjadi sahabat manusia yang berperan sebagai alarm hidup, memperingatkan datangnya binatang buas dan melindungi manusia saat tidur. Gak sampai situ aja lur, tentara Romawi pernah menggunakan anjing yang memakai zirah logam untuk menjadi penyerang di medan tempur pada abad pertengahan. Nah, berkat indera penciuman yang puluhan kali lebih tajam dari manusia, anjing mampu melacak jejak bau hingga belasan kilometer, bahkan berhari-hari setelah jejak itu ditinggalkan. Gak heran yo kalau anjing pernah digunakan oleh tentara Jerman untuk menjadi pembawa pesan penting, mencari tentara yang terluka, hingga mendeteksi ranjau pada Perang Dunia Kedua. Sampai saat ini, peran anjing semakin ditingkatkan, bahkan menjadi rekan kerja yang setara. Mantep tenan lur. Setelah puas dan terpukau akan aksi unit polisi satwa bersama dengan anjing K9-nya, kayaknya aku mau gantian menyajikan makanan buat para pelatih dan juga warga di sekitar sini lur. Aku jelas gak sendirian nih lur. Untuk masak besar dengan menu mie Bangladesh ini, aku dibantu dengan personil dari petugas rescue, Direktorat Samapta, Korps Sabara Polda Metro Jaya lur. Masaknya juga langsung di unit Randulap ini, alias kendaraan dapur lapangan dari Polda Metro Jaya. Weh, kendaraan ini merupakan truk atau mobil yang dilengkapi peralatan dapur lengkap untuk memasak dan menyediakan makanan dalam skala besar di lokasi tugas, seperti mendukung operasi militer, kepolisian, atau kegiatan bantuan darurat bencana lur. Pertama-tama, haluskan dulu bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, cabai, hingga kemirinya dulu untuk bumbu masak dari mie Bangladeshnya nanti. Ada juga tambahan dari potongan sosis dan juga irisan sayur caisin segar.
Nah, setelah semua bumbu dihaluskan, lanjut kita tumis dulu bumbunya ya lur. Tambahkan bumbu penyedap seperti garam dan juga bubuk lada halus cukupnya. Bila sudah mulai tercium harum, tuang air dan lalu diamkan hingga mendidih. Lanjut, masukkan bahan lainnya seperti sosis dan tunggu lagi hingga mendidih. Selagi menunggu mendidih, aku siapkan dulu telurnya ya lur. Wah, sudah mulai mendidih nih lur. Saatnya masukkan seluruh mie telur keringnya ke dalam masakan. Aduk-aduk terus sampai mie mulai tercampur dengan bumbu masaknya nih lur. Jangan lupa yo, telurnya juga dituang dalam masakan. Untuk mempercantik warna tampilannya, tambahkan juga saus sambalnya nih. Rasa pedas juga bakal lebih kuat, menciptakan cita rasa mie Bangladesh yang khas pastinya yo. Wah, aroma dari rempah yang kuat dan juga mie yang sudah mengental sepertinya jadi tanda kalau masakan mie Bangladesh ini sudah mulai matang lur. Wah, pas banget nih. Semua warga dan petugas di sini sudah mulai berdatangan tuh. Sabar yo, ini sebentar lagi siap buat disajikan. Terakhir, tinggal tambahkan potongan sayuran segarnya. Dan mie Bangladeshnya sudah jadi lur. Siap untuk disantap bersama para warga dan petugas dari Dispol Satwa yang hadir lur. Lur, lihat nih, panci gede udah penuh sama mie Bangladesh hasil masakan bareng-bareng. Aromanya makin ngiler, bumbunya meresap, pedas gurihnya langsung bikin perut keroncongan. Ayo, silakan antri yang rapi. Seneng banget rasanya bisa ngeliat senyum mereka waktu terima semangkok mie hangat yang baru jadi ini lur. Makan bareng kayak gini bukan soal kenyang aja, tapi jadi ajang kebersamaan yo. Dari satu panci besar, rasa hangatnya bisa nular ke semua orang yang hadir. Dari mulai anak-anak sampai orang dewasa, semuanya bisa ikut menikmatinya yo. Lur, inilah indahnya berbagi, bikin hati sama perut sama-sama penuh. Ini, udah beca tuh. Ini. Gak apa-apa ini. Aku jijik. Aku jijik.